Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nafsu diciptakan oleh Tuhan sebagai perangkat uji manusia. Hanya dengan menggunakan mata rohaniah, manusia dapat menyaksikan dimensi nafsu ini. Nafsu tidak pernah berhenti bergerak. Bahkan pada saat manusia tertidur pulas, nafsu adalah musuh besar bagi manusia. Setiap manusia mempunyai kandungan nafsu yang berbeda yang terjadi pada saat pembuahan benih laki-laki di dalam media perempuan. Percampuran karakteristik nafsu keduanya akan menghasilkan karakteristik sang anak. Orang tua mempunyai kewajiban mendidik anak-anaknya sampai batas dewasa. Kewajiban paling utama adalah mengenalkan sang anak kepada Tuhan sedini mungkin dan membersihkan kadar yang diakibatkan pada saat proses pembuahannya. Beruntunglah sang anak yang pada saat pembuahan kondisi sang ayah dan ibu dalam keadaan bersih dan sudah mencapai maqam insan kamil. Namun masalahnya adalah adanya syaitan yang berupaya keras dan tiada hentinya menutupi sang ruh dengan selimut nafsu. Ruh adalah energi yang bercahaya atas badan manusia. Setan berusaha jangan sampai cahaya ruh melimpahi lahir dan batin manusia. Apabila cahaya menembus keduanya, maka ruh manusia akan mendapat energi ilahiyah. Perbuatan dosa yang dilakukan manusia ditimbulkan oleh keinginan syahwat dan bisikan sang nafsu, dikarenakan kondisi manusia sangat lemah karena kecintaannya kepada lahir dan batin. Menundukkan hawa nafsu adalah kewajiban setiap manusia. Manusia harus berjuang keras dengan seluruh kemampuannya, membulatkan tekad, berusaha bersungguh-sungguh, bermujahadah mengalahkan nafsu musuh besarnya agar dapat menyaksikan wujud Tuhan dan dipilih menjadi sebagai insan kamil. Sebelum kita bicarakan mengenai 7 tingkatan nafsu, mari kita membahas dahulu apa sebenarnya nafsu itu. Yang disebutkan dari Al-Hikam Ibnu Athaillah, nafsu merupakan suatu keinginan manusia kepada sesuatu. Pada dasarnya, wajar setiap manusia memiliki keinginan akan sesuatu selama tidak bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebanyakan dari kita mengartikan nafsu itu dari sudut negatif. Mungkin setelah dijelaskan mengenai 7 tingkatan nafsu, kita boleh memahami bahwa nafsu itu dari segi positifnya. Namun ketika ini sedikit sekali orang yang menggunakan nafsunya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal jika nafsu boleh diperintah dengan baik, boleh mengubah hati manusia dari keruh menjadi jernih. Dan firman Allah Ta'ala, dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Mari kita sebutkan 7 tingkatan nafsu satu persatu. Nafsu pertama adalah nafsu amarah. Nafsu ini adalah nafsu yang paling mudah menjerumuskan manusia ke dalam panasnya api neraka. Orang yang memiliki nafsu ini tentu tidak kenal dengan yang namanya akhirat. Orang ini senang melakukan perbuatan yang dilarang, asalkan dirinya boleh merasa senang dengan perbuatan dosa tersebut.
Kemudian nafsu yang kedua adalah nafsu lawamah. Nafsu ini tingkatannya lebih tinggi daripada nafsu amarah. Orang yang berada pada tahap nafsu lawamah ini sudah tahu antara perbuatan yang dilarang dan amal kebajikan. Saat jatuh pada kejahatan, dia masih merasa puas. Namun ketika lain ia menyesali perbuatannya itu. Dia kadang berbuat baik dan setelah itu akan kembali melakukan perbuatan dosa lagi. Orang yang seperti ini masih belum boleh dijamin masuk surga. Kemudian tingkatan nafsu yang ketiga adalah nafsu mulhamah. Nafsu mulhamah adalah orang yang berada pada tingkatan ini apabila hendak melakukan amal kebajikan terasa berat. Namun dalam keadaan bermujahadah, dia berbuat kebaikan karena ia sudah mulai takut pada kemurkaan Allah dan pedihnya api neraka. Bila berhadapan dengan kemaksiatan, hatinya masih rindu dengan maksiat. Namun ia masih dapat melawan dengan membayangkan nikmatnya berada di surga. Dia sudah mengenal penyakit-penyakit yang berada dalam hatinya, seperti iri hati, dengki, syirik, dan lain-lain. Tapi dia masih belum mampu melawan. Bila penyakit-penyakit hati ini sudah tidak ada lagi, ia akan merasa satu kenikmatan baru dalam hatinya dan akan merasa benci dalam melakukan kejahatan. Dan pada saat itu, dia telah meningkat ke taraf nafsu yang lebih baik lagi, yaitu nafsu mutmainnah. Kemudian, tingkat nafsu yang keempat adalah nafsu mutmainnah. Orang yang berada dalam tingkatan ini sudah dijamin masuk surga sesuai dengan yang terkandung dalam Al-Quran surat Al-Fajr ayat 27-30. Hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang reda dan diredai, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Orang yang berada dalam tingkatan ini senantiasa dijauhkan dari rasa cemas dan gelisah atas segala ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu merasa sejuk hatinya, tentram jiwanya. Jika dia bisa melakukan suatu amal kebajikan, hatinya senantiasa rindu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tingkat nafsu yang kelima adalah nafsu radiyah. Sifat dari nafsu ini adalah dia selalu menganggap yang makruh itu haram dan yang sunat ia anggap itu kewajiban. Jika ia tidak melaksanakan apa yang disunatkan, ia merasa berdosa. Baginya takdir baik atau buruk adalah sama saja. Mereka tidak peduli dengan urusan yang berbau dunia, karena hati mereka hanya pada Allah dan reda atas segala ketentuan yang Allah berikan kepadanya. Kemudian tingkat nafsu yang keenam adalah nafsu madriyah. Tingkatan ini lebih tinggi dari tingkatan nafsu radiyah. Yang istimewa pada tingkatan ini adalah bukan hanya orang pada tingkatan nafsu ini yang sangat mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala juga sangat mencintainya. Dia buat Allah cinta padanya dengan melaksanakan apa yang disunatkan dan tidak melakukan sebuah dosa walaupun sekecil jarum di lautan. Sesuai dengan hadis kudusi, senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan mengerjakan ibadah-ibadah sunnah sehingga aku cinta padanya. Maka apabila aku telah mencintainya, jadilah aku pendengarannya yang dengannya ia mendengar, penglihatannya yang dengannya ia melihat, perkataannya yang dengannya ia berkata. Jadilah aku tangannya yang dengannya ia berbuat, jadilah aku kakinya yang dengannya ia melangkah, dan akalnya yang dengannya ia berpikir. Kemudian nafsu yang ketujuh adalah nafsu kamilah. Tingkatan yang ketujuh ini adalah tingkatan para nabi dan rasul, manusia yang suci dan sempurna, yang memelihara dari perbuatan tercela, dan Allah selalu mengawasi dan membimbingnya untuk meraih nafsu dari peringkat yang paling bawah hingga peringkat di atasnya. Diperlukan untuk mujahadah hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala yakin akan usahanya. Untuk itu, marilah kita tak terkecuali saya sendiri berlomba-lomba untuk meningkatkan
peringkat nafsu kita hingga ke tingkat yang lebih tinggi, agar kita semua ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di taman surganya yang tak dapat dilukis oleh panca indera kita karena keindahannya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.